Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Arsy Sedane dari program studi D3 Teknik Elektronika. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas dari bengkel pengukuran teknik, yaitu mengukur dan membandingkan tegangan output dari variak dan juga power supply. Baik, langsung saja kita ke prakteknya. Baik, di sini saya akan mengukur sumber tegangan DC konstan variabel dari power supply ini. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai power supply. Di sini ada tegangan output dari power supply. Yang pertama ada negatif, ground, dan juga positif. Kedua, di sini ada current tuning untuk mengatur berapa maksimal arus yang akan digunakan saat adanya beban. Di sini kita bisa maksimalkan saja ke 3 ampere karena di sini tidak berpengaruh ya. Karena arus yang akan digunakan tergantung berapa resistansi dari beban yang akan digunakan. Nah, yang kedua di sini ada voltage tuning untuk pengaturan tegangan output dari power supply ini. Sini kita bisa hidupkan power supply-nya. Kita bisa atur. Dan di sini nilai tegangan outputnya sebesar 10 volt. Kemudian di sini kan ada dua display. Yang pertama di sini display dari ampere meter dan yang kedua dari voltmeter. Nah, di sini saya sudah mengatur nilai tegangan outputnya yaitu 10 volt. Nah, sekarang saya akan mengukur nilai tegangan output dari power supply ini apakah sudah 10 volt menggunakan multimeter analog. Untuk batas ukurnya kita menggunakan 50 DC volt. Kita sambungkan probe negatif ke ground dari power supply dan yang positif kita sambungkan ke positif dari power supply. Baik, di sini nilai tegangannya pas ya, 10 volt DC. Baik, selanjutnya saya akan mengukur nilai tegangan output dari power supply menggunakan osiloskop. Oke, langsung saja kita hidupkan osiloskopnya. Di sini saya menggunakan satu channel. Kita sambungkan ground dari osiloskop ke ground dari power supply. Untuk skalanya kita menggunakan kali 1. Dan yang positif atau negatif kita sambungkan ke positif dari power supply. Baik, di sini sudah terlihat di osiloskop volt per dipnya saya menggunakan 5 volt. Di sini tegangannya ada 2 kotak, 1 2 berarti 5 dikali 2 yaitu 10 volt. Jadi nilai tegangan puncaknya yaitu 10 volt. Baik, karena di sini kita mengukur tegangan DC, lebih tepatnya DC konstan, maka tidak memiliki periode dan juga frekuensi. Baik, sekarang saya akan mencoba menaikkan tegangan output dari power supply ini. Baik, di sini dapat terlihat di osiloskop tegangannya bertambah ya. Kita akan mencoba di tegangan 15 volt.
Di sini di power supply nilai tegangannya sudah 15 volt dan di osiloskop juga bertambah ya menjadi 3 kotak, berarti 15 volt, 5 dikali 3. Baik, selanjutnya saya akan mengukur variab untuk membandingkan tegangan AC dan juga DC. AC-nya dari variab dan DC-nya dari power supply. Baik, selanjutnya saya akan mengukur nilai tegangan output dari variab ini menggunakan osiloskop. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai variab. Variab merupakan singkatan dari variabel AC. Di sini ada satu buah selektor untuk mengatur tegangan output dari variab ini. Kita bisa mengatur tegangan outputnya dari 0 volt sampai dengan 250 volt AC. Nilai tegangan outputnya yaitu AC. Baik, pada saat pengukuran kita tidak boleh membalik tegangan input yang masuk ke variab. Di sini A merupakan fase dari tegangan input dan X ini merupakan negatif. Tidak boleh terbalik. Baik, langsung saja kita coba colokkan ke stop kontak. Di sini kita akan mengecek output dari variab ini. Pastikan yang X ini merupakan netral. Kita bisa menggunakan multimeter untuk mengeceknya. Untuk batas ukurnya kita menggunakan 250 AC volt. Kita sambungkan yang ini ke salah satu probe, dan salah satu probe-nya lagi kita bisa pegang. Baik, kita coba naikkan voltnya ke 50 volt. Baik, di sini jarum multimeter tidak bergerak, berarti menandakan X ini dari kabel ini merupakan netral dan yang ini merupakan fase. Kita coba di fase. Baik, karena tegangan outputnya kecil maka jarumnya bergerak sedikit ya. Kita coba ke 200 volt. Baik, di sini bergerak ya jarumnya, berarti sudah benar ini merupakan fase dari variab. Baik, selanjutnya saya akan mengukur nilai tegangan output dari variab ini menggunakan osiloskop. Ya, langsung saja kita hidupkan osiloskopnya. Baik, sekarang saya akan mengukur nilai tegangan output dari variab ini. Di sini saya sudah memastikan A ini merupakan fase dari output variab ini dan X ini merupakan netral. Jika sudah pasti, sekarang kita bisa lanjut ke langkah pengukurannya. Nah, di sini untuk skalanya kita menggunakan kali 10. Ground dari osiloskop kita sambungkan ke X dari output variab ini. Dan positif atau negatif osiloskop kita sambungkan ke A dari output variab ini. Baik, di sini sudah terbaca ya. Kita atur volt per dipnya supaya mempermudah kita membacanya. Baik, di sini saya akan membaca
tegangan maksimum dari output variak ini. Di sini saya menyeting tegangan outputnya yaitu 200 volt. Dan sekarang saya akan mengukur nilai tegangan puncak dari variak ini. Di sini volt per dipnya dari channel 1 yaitu 10 volt. Di sini ada 1, 2, 3 kotak ya. Berarti 3 dikali 10, dimana mendapatkan hasil 30 dan dikali skala dari probe osiloskop, dimana skalanya yaitu 10 berarti 300 volt. 30 dikali 10, 300 volt AC. Jadi di sini nilai tegangan rata-rata yang dikeluarkan dari variak yaitu 200 volt dan nilai tegangan puncak yang dibaca oleh osiloskop yaitu 300 volt. Nah, di sini saya akan mencoba memutarkan selektor dari tegangan keluaran variak ini ke 100 volt. Baik, di sini gelombangnya sudah berubah ya. Dan sekarang saya akan membaca nilai tegangan puncaknya. Di sini ada 1,5 kotak dan volt per dipnya yaitu 10 volt. Jadi sekitar 15 ya. 15 dikali skala dari osiloskop 10 yaitu jadi nilai tegangan puncaknya yaitu 150 AC volt. Baik, sekarang saya akan membandingkan tegangan output dari variak dengan tegangan output dari power supply. Nah, di sini kita membutuhkan satu channel lagi. Kita pasangkan probe ke channel 2. Baik, sama seperti tadi kita sambungkan ground dari osiloskop ke ground dari power supply. Untuk skalanya kita menggunakan kali 1. Baik, di sini kita hidupkan channel 2-nya. Baik, di sini saya akan atur tegangan output dari power supply ke 10 volt. Baik, dan ini merupakan tegangan output dari power supply dari channel 2 yang warna biru. Kita run stop terlebih dahulu ya. Dan yang kuning merupakan tegangan output dari variabel AC dari channel 1. Di sini perbedaan dari tegangan output dari channel 1 dengan channel 2, di mana tegangan output dari channel 1 merupakan tegangan output AC, di mana dia memiliki tegangan positif dan juga tegangan negatif. Sedangkan dari channel 2, dari tegangan DC dari power supply cuma memiliki satu tegangan atau di atas 0, bisa saja positif dan juga negatif. Kebetulan di sini nilai tegangannya dari power supply yaitu volt per dipnya di sini 10 volt. Di sini ada satu kotak berarti 10 volt DC. DC konstan karena dia tidak bergelombang. Dan intinya perbedaan dari variak dengan power supply, di mana variak ini memiliki tegangan output yaitu AC dan power supply ini memiliki tegangan DC. Dan persamaannya cuma berada di inputnya yaitu tegangan PLN, dan juga bisa variabel, bisa mengatur nilai tegangan outputnya. Dari praktek saya hari ini yaitu kita bisa mengetahui tegangan output dari variak yaitu tegangan AC, sedangkan tegangan output dari power supply yaitu tegangan DC. Dan
Tegangan outputnya sama-sama bisa diatur. Baik, sekian dari praktek saya hari ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan paragraf